Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini mari kita awali dengan senyum yang penuh gembira, hati yang penuh bahagia. Ayo persiapkan wajahnya penuh senyum bahagia, tidak ada yang bersedih. Kita komunitas yang orang-orang yang bahagia, gembira, penuh rasa syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang belum senyum, silakan untuk pasang wajah penuh senyum. Udah semuanya senyum? Senyum syukur bahagia, hati yang legowo, tidak ada rasa jengkel, mengeluh, kesah, sedih. Ayo buang semuanya, karena kita ini komunitas-komunitas orang-orang yang bahagia, wajahnya berseri ceria, penuh syukur kepada Allah. Sobatku semuanya, hari ini ada yang masih sedih atau mungkin merasa hampa gitu, atau merasa galau, atau mungkin ada yang jengkel. Hari ini ayo kita belajar untuk menghilangkan semuanya itu pada diri kita, karena gak ada untungnya. Apa sih enaknya kalau orang itu sedih, kalau orang itu hidupnya penuh galau, hidupnya terasa hampa, memendam rasa iri, dengki, jengkel, gak ada untungnya kan? Membuat kita ini malah semakin terpuruk. Karena itu sobatku semuanya, mungkin sebab-sebab yang membuat kita ini sedih, gelisah, itu mungkin salah satunya kita ini kurang ibadah. Bisa aja kurang ibadah, kurang dekat sama Allah. Itu bisa membuat kita ini kehilangan semangat hidup kita. Hidup rasanya galau gitu. Kita bisa contoh lah, lihat itu burung. Burung itu kalau pagi-pagi, subhanallah, sudah terbang begitu semangat, berkicau, nggak ada beban. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Kita harus semangat, sobatku semuanya. Tidak boleh kita ini larut, gelisah terus, sedih terus gitu. Tapi kita harus gembira, bahagia. Caranya gimana? Pertama bangun tidur, kita paksakan diri kita yang belum biasa senyum. Senyum saja. Senyum gitu. Sambil kita menikmati begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Atau mungkin yang hari ini masih sedih, gelisah, itu mungkin sih di samping kurang ibadah kita ini, kurang dekat sama Allah, mungkin kita ini terlalu banyak berbuat dosa. Ayo, kita ingat-ingat, berbuat dosa itu kan kejelekan, kejahatan. Siapa yang menanam kejahatan, kejahatan itu balik ke dirinya sendiri. Jadi dosa itu, kalau kita ini mau melakukan perbuatan dosa, dosa itu akan membuat kita ini sengsara. Ya, hati kita jadi gundah gulana. Maka solusinya gimana? Solusinya sobatku semuanya, kita harus istighfar, mohon ampun sama Allah kalau kita ini sering berbuat dosa. Tinggalkanlah perbuatan dosa itu, karena dosa itu akan membuat kita ini sengsara. Di dunia hati kita ini galau, sedih, hati kita ini gak pernah senang, ya kan? Atau mungkin juga kalau hari ini, pagi ini kita kok masih merasa jengkel, sedih, gak bahagia, mungkin kita juga kurang bersyukur. Allah sudah kita berikan kepada kita ini sangat banyak sekali. Mungkin kita kurang bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu kurang kita ini. Jadi kita kebanyakan mikir yang gak ada. Syukur kita ini kurang kepada Allah. Padahal sobatku semuanya, syukur itu kunci. Kalau kita pengen bahagia, ya itu syukur. Itu modal utama itu. Jadi kita kalau pengen bahagia itu syukur.
Gimana cara syukur? Syukur itu gampang kalau kita tahu caranya. Pertama, langkah pertama untuk syukur itu senyum aja kita nih. Senyum, pejamkan mata, senyum, tarik napas. Kemudian kita nikmati napas udara yang kita isep itu. Alhamdulillah ya Allah, ternyata seger sekali udara pagi hari ini. Itu sudah bersyukur kita nih. Alhamdulillah, berapa banyak orang yang di rumah sakit sana gak bisa bernapas, harus pakai napas buatan, oksigen, bergantung sama oksigen. Lah kita alhamdulillah bisa bernapas dengan lega sekali. Itu cara mudah untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian kita mulai lari-lari kecil, ya kan? Mulai gerak-gerakkan tangan kita, olahraga ringan. Itu juga kita bukan bahagia. Berapa banyak orang yang hari ini sangat gak bisa melakukan aktivitas gara-gara kesakitan, gara-gara badannya gak sehat. Nah, alhamdulillah kita masih sehat. Kita syukuri nih badan kita yang sehat ini. Alhamdulillah ya Allah. Kita masih bisa berjalan-jalan, bisa berlari dengan sehat, bernapas dengan lega. Alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah kita syukuri masih punya pekerjaan. Berapa banyak orang yang masih menganggur. Kita udah masih bekerja. Alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah. 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 Jangan kita ini fokus yang gak ada. Boleh kita yang punya cita-cita, tapi jangan lupa kita ini bersyukur, menikmati hidup apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sambil tetap berusaha mencari tambahan nikmat-nikmat dari Allah lagi. Itu kuncinya, kita bersyukur kepada Allah. Senyum, gembira, bahagia. Kemudian yang membuat kita ini gundah gulana itu mungkin di hati kita ini sempit dari rasa iri, dengki, atau dendam dan lain-lain. Gimana kalau kita ini bisa bahagia hidup kita kalau hati kita ini penuh dengan iri, dengki, dendam? Lihat teman kita berhasil, iri, dengki. Lihat saudara kita ini berhasil sukses, iri, dengki. Perlu diketahui sobatku semuanya, ketika hati kita ini ya, di hati kita ini penuh dengan iri dengki, sebenarnya aslinya kita sudah menutup keran rezeki. Karena Allah tuh gak suka kepada orang yang iri dengki. Secara tidak langsung kita ini seuzon sama Allah, menganggap Allah itu gak bijaksana. Karena bagaimanapun juga rezeki yang dimiliki orang-orang, saudara-saudara kita, teman-teman kita itu dari Allah juga. Mestinya kita harus introspeksi diri kita. Kalau ada saudara kita, teman kita nih, menurut kita nih lebih baik, lebih sukses, kita tuh introspeksi. Ya, mereka lebih baik karena apa? Mereka banyak menanam kebaikan daripada kita. Mestinya kalau kita yang lebih baik, katakan kepada diri kita, oh, seharusnya saya juga bisa seperti mereka. Tapi kesalahan saya sendiri, saya sudah banyak berbuat dosa. Saya sering menutup diri saya dengan penyakit iri, dengki, hasut, sehingga pintu rezeki itu ditutup kepada kita, sehingga kemudahan-kemudahan rahmat Allah itu tertutup kepada kita. Mestinya kita begitu introspeksi diri kita sendiri, kemudian kita merubah diri kita. Kalau begitu harusnya saya juga lebih baik dari mereka. Karena itu kalau supaya saya lebih baik dari mereka, kita harus apa? Harus lebih baik. Semangat ibadahnya, semangat berbuat baiknya, ya kan? Semangat untuk husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itu harus kita afirmasi kepada diri kita. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan sampai kita ini terus-terusan tuh berprasangka buruk kepada Allah. Tuh sobatku semuanya. Sambil kita merenungi ini, sobatku semuanya, kalau ada keluhan, kalau ada hati yang grundel, bisa nanti
dikomunikasikan atau dicari solusinya. Barangkali teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, atau teman-teman yang ada di komunitas kita ini bisa memberi jalan keluarnya. Ini karena itu kita juga harus banyak berdoa. Sebab semuanya yang kita alami ini itu tidak lepas dari apa? Dari izin Allah. Karena itu sumber segala kedamaian itu Allah. Makanya kita juga diajarin, ya Allah, hidupkan kami dengan penuh kedamaian, ya Allah. Gitu. Kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari resah, gelisah, kesedihan, ya Allah. Itu kita harus minta pertolongan sama Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita terus. Tapi kita mempunyai Allah, Tuhan kita, yang akan memberi solusi semuanya. Sobatku semuanya, tentu kesedihan kita ini banyak sebabnya. Tentu juga solusinya satu-satu. Mungkin hari ini yang ada yang sedih karena sakit. Mungkin ada yang sedih karena kehilangan. Mungkin hari ini ada yang sedih karena rugi jualan. Mungkin hari ini sedih karena nggak bisa bayar sekolah. Karena mungkin dikhianati teman, dikhianati calon pasangan, atau gagal ujian. Itu juga bisa menjadi penyebab sedih. Mungkin sedih karena nggak punya uang. Atau mungkin sedih karena belum dapat jodoh. Atau sedih kehilangan pekerjaan. Tapi jangan putus asa. Ingat, jangan putus asa. Sebab kalau putus asa itu, ini orang-orang yang putus asa sedih. Itu orang-orang yang gagal. Bagaimana caranya supaya terus bahagia, supaya kita bisa nih? Semua kuncinya di hati kita sebenarnya. Kita minta pertolongan sama Allah. Semua satu-satu itu harus kita urai satu-satu. Teman-teman semuanya, kayak yang punya kendala bisa nanti disampaikan ya lewat di kolom komentar. Mudah-mudahan kita juga bisa memberi solusinya. Intinya kita semuanya harus tersenyum, paksa senyum kita lama-lama jadi biasa. Bahagialah, paksa bahagia hati kita, legowokan hati kita, husnuzon terus sama Allah. Hidup ini memang ujian, tapi ingatlah, setiap kesulitan ada kemudahan. Itu harus diingat-ingat itu. Yakin semua itu ada solusinya. Gak mungkin gak. Kita harus yakinkan pada diri kita. Jadi setiap kesulitan itu ada kemudian. Terus kemudian Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita harus senang. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sakit. Allah itu Maha Penyayang, mengabulkan doa. Tidak mungkin Allah itu menzalimi kita. Tidak mungkin Allah itu tidak mengabulkan doa. Karena itu banyak contoh-contoh dari para nabi yang mengalami hal yang lebih berat, yang membuat kita ini lebih tenang. Maka kembali lagi yuk sobatku semuanya, kita introspeksi diri kita. Kenapa kok kita ini begini, sedih, banyak gak senengnya. Tadi mungkin sobatku semuanya kurang syukur, atau mungkin terlalu banyak dosa. Ayo kita bertobat yuk. Mungkin semua karena kesalahan diri kita sendiri yang sering berbuat salah, kurang syukur, banyak keluh kesah kita ini sering lupa bahagia. Kita ini jarang bahagia, kita ini selalu murung terus, mudah marah, mudah dendam. Karena itu mari kita bangkit, ganti rasa jelek, rasa kurang bagus itu, bangkitlah, bersyukurlah, gembiralah, lebih bahagia lagi. Mudah-mudahan sebab-sebab mendatangkan kita ini susah, sebab-sebab yang mendatangkan kita ini gak bahagia, kita tinggalkan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa bahagia, senang. Salam syukur bahagia bersama keluarga tercinta. Syukur bahagia bersama saudara-saudara tercinta. Syukur bahagia bersama keluarga tercinta, pasangan tercinta, bersama anak-anak tercinta. Terima kasih. Salam ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.